Hai, halo, selamat pagi Permisa. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Selamat datang di Global News Today. Saya hadir untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya David Christian, kembali hadir dengan beragam berita dari dalam maupun luar negeri. Dan inilah berita-berita pilihan Global News Today. Gerakan olahraga SKJ yang mulai populer pada tahun 80-an memanglah sangat fenomenal dan menjadi salah satu olahraga yang diperkenalkan hingga kepada siswa sekolah dasar. Namun, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana awalnya terbentuk SKJ 88. Di tengah pandemi virus corona, diberlakukannya social distancing dan work from home membuat banyak orang lebih cenderung memiliki gaya hidup kurang gerak. Untuk mencegah tertular virus COVID-19, kita harus mempunyai gaya hidup yang aktif dan rajin berolahraga agar meningkatkan sistem imun tubuh. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat terdampak dari pandemi ini. Pendidikan dan tenaga pendidik berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Peralihan teknik dan sistem pembelajaran dari offline menjadi online ini menjadi menguntungkan sekaligus merugikan bagi siswa. Selain ketiga berita utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi mengenai perekonomian global yang terimbas oleh pandemi oleh Adam Smith, seorang ekonom profesional dari United States of America. Dan inilah Global News Today, Rabu 28 Oktober 2020, selengkapnya. Kita awali dari terciptanya senam kesegaran jasmani yang merupakan salah satu momentum penting dalam sejarah kebugaran di Indonesia. Sebab, karena senam ini, kesadaran berolahraga di Indonesia mulai meningkat. Generasi 90-an pasti masih mengingat senam kesegaran jasmani pada tahun 1988 atau yang sering disebut dengan SKJ 88. Pada pemerintahan Orde Baru, salah satu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan melalui gerakan wajib belajar 6 tahun, serta tidak lupa mengajak masyarakat untuk gemar berolahraga. Sejak ada Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 1983, kegiatan olahraga di Indonesia semakin marak. Sementara untuk masyarakat umum, pemerintah melalui Menpora saat itu, Abdul Ghafur, menyosialisasikan olahraga massal yaitu senam. Dan gerakan nasional ini dapat dijumpai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan kantor-kantor pemerintah. Untuk itulah kemudian pemerintah memperkenalkan Senam Pagi Indonesia atau SPI dan Senam Kesegaran Jasmani atau SKJ. Seri Senam Pagi Indonesia diperkenalkan di akhir tahun 70-an dengan SPI seri A, B, C, dan D. Sedangkan Senam Kesegaran Jasmani diperkenalkan pada awal 1984 berdasarkan surat perintah Menpora untuk diajarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Senam SKJ ini memiliki 5 perkembangan dari zaman ke zaman. Senam ini terus ditempa dengan harapan dapat memberikan semangat dan keseruan dalam melakukannya. SKJ 1984 merupakan perkembangan dari SPI, memiliki gerakan yang lebih modern dengan gerakan dan iringan yang lebih energik. SKJ 1988 gerakan dan iringan musik senam dikembangkan agar tidak menimbulkan rasa bosan dan gerakan yang itu-itu saja. SKJ 1992 SKJ mengalami perubahan kembali dengan musik yang lebih energik dan terdiri dari gabungan musik tradisional Indonesia dan memiliki durasi yang lebih lama dan terbagi menjadi pemanasan, inti, dan penutup. SKJ 1994 SKJ ini mengalami pertambahan hitungan gerakan dari SKJ 1992. SKJ 1996 SKJ dirilis kembali dengan musik aransemen FX Sutopo dan gerakannya dibagi menjadi pemanasan, inti, dan penutup. SKJ sekarang sudah tidak diwajibkan lagi, tetapi beberapa sekolah masih melakukan senam SKJ agar memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Masih bersama dengan Global News, Permisa. Di tengah pandemi virus corona yang melanda saat ini, selalu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan senam kesegaran jasmani yang sudah tadi kami sampaikan. Namun,
Terdapat banyak kegiatan olahraga lainnya yang bisa kita lakukan meskipun di rumah saja. Kita telah bergabung dengan instruktur olahraga nasional, Bapak James Naismith, yang akan memberikan informasi terkait. Selamat pagi Pak James. Ya, selamat pagi David Christian. Ya, Pak James, terima kasih atas waktunya. Ini mungkin pemirsa ingin mendapatkan kejelasan bagaimana caranya kita di rumah selama pandemi bisa melakukan olahraga yang baik dan benar. Baik, saya akan menginformasikan bagaimana caranya kita berolahraga meskipun hanya di dalam rumah saat pandemi. Tapi, sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa olahraga yang akan saya bagikan ini adalah olahraga yang sifatnya bisa Anda lakukan di kamar sendiri dan bisa dalam ukuran yang benar-benar sempit. Tapi, kalau Anda bisa menyediakan waktu untuk keluar rumah, saya menyarankan agar Anda bisa 30 menit jogging sekitar 5 km. Nah, kalau kalian semua ingin tahu bagaimana caranya olahraga ini, seperti apa dan gerak-gerakannya, nggak lama kok, sekitar 15 menit saja. Tapi, mudah-mudahan efeknya terasa. Oke, yang pertama ada berbagai gerakan senam kebugaran jasmani, yaitu dimulai dari pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan stretching dari tubuh bagian atas sampai bawah. Pemanasan ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan otot atau kram, mengurangi risiko cedera, dan dapat meningkatkan performa tubuh. Setelah stretching sekitar 1-2 menit, kita melanjutkan dengan inti latihan, yaitu high knee selama 30 detik, squat jump 30 detik, push up 60 detik, plank 30 detik, mountain climber 30 detik, dan yang terakhir jumping jack dengan repetisi 2x8. Setelah inti, kita bisa melanjutkan ke langkah terakhir, yaitu pendinginan, agar menormalkan kembali detak jantung kita yang cepat. Ya, itu dia gerakan-gerakan yang efektif dan bisa kalian lakukan di rumah, di situasi dan kondisi seperti ini. Saya doakan kita bisa tetap sehat dan jangan lupa perhatikan intensitas olahraganya ya. Jangan terlalu lelah. Sekian dari saya. Oke, jadi kalau kita kelelahan nanti bisa terjadi sindrom kelelahan kronis ya Pak? Nah, iya betul. Baik pemirsa, itu yang disarankan oleh Bapak James Naismith. Terima kasih banyak Pak James sudah memberikan informasi yang lengkap. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, terima kasih David. Baik pemirsa, dari olahraga kita menuju sektor pendidikan. Pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan PJJ. Konsep PJJ ini memang sudah diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi. Tapi untuk jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas, rasanya PJJ ini sangat jarang dilakukan. Pemerintah berharap agar PJJ ini bisa berjalan dengan baik dan tidak memiliki dampak buruk. Walaupun dianggap metode yang efektif, rasanya masih banyak kekurangan di dalamnya. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Global News. Ada Bapak Tirto Adi di Sekolah Santo Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Halo Pak Tirto. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sudah berada di daerah Kelapa Gading, tepatnya di dalam Sekolah Santo Yakobus. Di sebelah saya sudah ada seorang murid dari SMA Santo Yakobus. Silahkan. Halo Kak Budi, selamat pagi. Iya Kak, pagi. Baik. Menurut Kakak, bagaimana perkembangan sekolah Kakak ataupun kritik dan saran? Baik. Menurut saya, PJJ di sekolah saya Santo Yakobus sudah cukup baik. Bisa dilihat di samping kanan saya, terdapat grafik penilaian mata pelajaran matematika wajib sebagai tolak ukur pembelajaran saya. Pada masa peralihan pendidikan offline menjadi online di semester 2, nilai saya mengalami peningkatan sebesar 10,1% pada pengetahuan dan
4,2% pada keterampilan. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah, proses menyusun materi menjadi sederhana, dan hampir setiap guru yang saya ajukan pertanyaan memberikan jawaban yang saya harapkan. Tetapi, di masa PJJ online tengah berlangsung, nilai saya mengalami penurunan nilai pada mid semester pertama kelas 11, yaitu pada pengetahuan penurunan sebesar 7,1% dan keterampilan sebesar 17%. Angka ini menunjukkan penurunan nilai saya yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses pembelajaran yang monoton, menyebabkan siswa-siswi merasa jenuh dan berakhir pada kemalasan dalam belajar. Lalu, terdapat banyak guru yang memberikan tugas tanpa diberikan penjelasan materi tersebut dan disuruh belajar sendiri melalui video. Mungkin bagi guru hal tersebut efektif, tetapi pada kenyataannya hal tersebut cukup membebani siswa-siswi termasuk saya. Keterbatasan waktu dalam mengerjakan tugas-tugas juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembelajaran. Dalam waktu yang singkat, siswa disuruh untuk mengerjakan tugas yang bisa dibilang tidak gampang. Hal ini menjadi kontradiksi tersendiri di mana untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, waktu yang diberikan juga harus sesuai. Ya, itu dia laporan dan informasi terkait perkembangan pendidikan saat ini. Begitu, David. Baik, melaporkan langsung dari Sekolah Santo Yakobus, jurnalis Global News Tirto Adi, terima kasih. Memang, dunia pendidikan di Indonesia belum begitu sempurna karena pandemi yang terjadi dengan cepat ini. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara siswa dan pengajar agar menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, permisa, penyebaran COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Bahkan, perekonomian dunia banyak yang sudah jatuh ke dalam jurang resesi. Lalu, seperti apa detail proyeksi Bank Dunia tersebut dan bagaimana proyeksi perekonomian Indonesia? Kita telah bergabung dengan seorang ekonom profesional dari United States of America, Adam Smith. Hello Mr. Adam, how's going? Pretty good, David. May you explain the current global economic development? Yes. Thank you, David. As you know, the coronavirus has a huge negative impact on the world economy. In the World Bank's latest report titled Global Economic Prospects, economists predict a recession in 2020. This prediction came true, as the global economy has contracted 5.32%, which was the deepest recession since the World War II. The World Bank also reported the global economy could recover in 2021 with 4.2% growth in an optimistic scenario. This optimistic scenario was only possible with quick measures to control the virus. However, if the virus cannot be controlled, there was still a risk of worse recession. Economies in developed countries were forecast to contract by 7% in 2020. This was due to disrupt domestic trade demand and supply. However, in developing countries, it was predicted there will be a contraction of 2.5%. This is the worst number ever recorded since 1980. Indonesia itself, as a commodity exporting country in the East Asia and Pacific region, has experienced a significant impact due to trading restriction. The World Bank predicts that the Indonesian economic growth could stagnate at 0% in 2020 and could recover in 2021 by 4.8%. So, that is the news from Global Economic today. Back to David in the studio. Yes, thank you Mr. Adam Smith for the detailed information. Informasi dari USA tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini.
kami tetap menghimbau kepada Anda untuk selalu taati protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan juga rajin mencuci tangan. Terima kasih.